ترجمان لسان الكلام والإخوان سيدنا ومولانا ونبي محمد محمد وآل وصحبه وبارك وسلم زده يا ربي وسلم عليما صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimahullah. Ya nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati ayyam bil fuqara wal masakin wal hukam وإذا سيأتي وأنه يكتب ولا يتكلم أحد الله أن تكلم منكم وقد وجه ومن ذلك فلا سواد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا وهو رحيم الله. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linaili ridha wasyahadah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Islam yang kita anut, iman yang kuat, badan yang sehat, kesejahteraan dalam hidup, hujan yang menyuburkan tanaman-tanaman, dan sebab masuknya kita ke dalam surga, semua adalah tiada lain kecuali berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang paling mudah dan tepat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir ini sampai datangnya hari kiamat nanti adalah dengan memperbanyak bersolawat dan kembali mentauladani budi luhur akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran yang penuh dengan kelembutan,
dan kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, tidak sempurna keimanan setiap kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada anak kalian, daripada seluruh manusia. Kemudian saya sambung satu hadis lagi yang artinya, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau dalam keadaan memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Lalu Umar pun berkata, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang wahai Umar. Dalam hadis yang pertama yang berbunyi, tidak sempurna keimanan setiap kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian. Padahal kita di hadis yang lain disuruh mencintai yang pertama adalah ibu, lalu bapak. Lalu kenapa dalam hadis ini Nabi Muhammad harus dicintai lebih dari orang tua kita, bahkan dari seluruh manusia? Banyak orang yang mengerti hadis ini, banyak orang yang telah membaca hadis ini, tapi di dalam hatinya betul-betul tidak mengerti makna hadis tersebut. Sekarang bagaimana? Apakah dari antara kita bisa menjelaskan hadis tersebut maknanya apa? Kenapa Nabi Muhammad harus dicintai lebih dari ibu kita, dari orang tua, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini? Jawabannya hanyalah akan saya jawab dengan suatu kisah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu adalah waktu yang paling sedih di dalam hidup beliau. Beliau berdakwah ke Taif, kota orang tuanya, membawa risalah Islam, membawa agama tauhid, membawa pelajaran akhlakul karimah yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan perdamaian, yang mengajarkan persatuan, dan mengajarkan akhlak budi luhur yang lainnya. Tetapi masyarakat Taif menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menolak, bahkan mereka menfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak dari masyarakat Taif, bahkan anak yang kecil-kecil, melempar sandalnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melempar batu kepada badan beliau, melempar batu kepada kaki beliau, bahkan memukuli beliau sampai pelipis beliau berdarah, kakinya berdarah, dan seluruh badan memar semua. Di tengah-tengah kejadian itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu kakinya berdarah, waktu pelipisnya berdarah, dan semua merasakan badan beliau sakit sekali. Apa yang beliau lakukan dengan darahnya? Beliau sibuk mengusap darahnya dan mengelapkannya kepada bajunya. Tidak mau beliau sampai darahnya menetes ke muka bumi. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangkap ini? Kenapa engkau mengusap darahmu lalu engkau mengusapkan lagi kepada badanmu dan bajumu? Engkau sekarang sedang dipukuli. Engkau sekarang sedang dihajar orang banyak. Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak menangkisnya? Dan justru engkau mengelap darahmu dan mengelapkannya lagi kepada bajumu. Kenapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, jika darahku sampai menetes di muka bumi, sampai menyentuh tanah, maka bisa jadi niscaya masyarakat Taif akan ditenggelamkan oleh bumi. Bumi tidak akan terima apabila darahku sampai menetes kepadanya. Masyarakat Taif bisa jadi habis dilipat oleh bumi." Lalu selanjutnya beliau melangkah lagi, dihajar lagi, sampai pintu gerbang pun dihajar lagi pelipis. Coba kita bayangkan, membawa kebaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat justru suudzon kepadanya. Bukan justru mendukung kebaikan yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa, justru mereka memukuli, menfitnah, mencela, menghina beliau. Satu bukti bahwa beliau menangkap itu darah dan mengusapkan kepada bajunya hanya karena tidak mau orang yang menghajarnya, orang yang memukulinya, orang yang menfitnahnya celaka. Bayangkan, orang yang menfitnah beliau saja beliau sayang, orang yang memukuli beliau dan menghina beliau sayang. Beliau lebih mencintai umatnya. Dari awal wal akhir zaman beliau sangat mencintai umatnya, lebih dari diri beliau sendiri. Sekarang coba kita renungkan, bagaimana dengan kita? Apakah ada di muka bumi ini manusia yang rasa cintanya melebihi beliau? Jawabannya pasti tidak ada. Satu bukti lagi, di dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Diperlihatkan surga Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak tersenyum sedikit pun, tidak tertarik sedikit pun dengan surga. Apa yang keluar dari mulut beliau? Umatku di mana? Umatku di mana? Umatku bagaimana? Coba. Surga saja tidak meluluhkan rasa cinta beliau kepada kita. Apabila ulama-ulama selain beliau diperlihatkan surga, maka dia akan tersenyum dan masuk dan akan lupa kepada murid-muridnya. Tapi Rasulullah tidak lupa.
Justru Rasulullah saking besarnya cinta beliau. Beliau mengingat umatnya, tanya umatnya bagaimana, di mana umatku? Masukkan dulu umatku ke dalam surga sebelum aku masuk. Coba. Sekarang kita tanyakan kepada kita. Ini surga. Tidak tertarik Rasulullah karena ingat ini umatnya. Bagaimana dengan kita? Coba. Barangkali termasuk saya sendiri. Bisa jadi kita masih mendahulukan kepentingan kita daripada kepentingan kita. Barangkali masih kita dicela terus kita sakit hati. Kita difitnah masih sakit hati. Kebaikan kita ditolak, justru kita membela diri. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tawakal kepada Allah. Rasulullah mendahulukan kasih sayangnya daripada murka. Rasulullah memiliki mental ketuhanan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar kasih sayang dahulu, lebih murkanya tidak terlebih dahulu terhadap kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului murkanya. Rasulullah mempunyai mental ketuhanan, mental ketauhidan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Rasulullah yang diingat adalah umatnya. Coba kita renungkan sekarang. Apa yang kita buat untuk masyarakat kita? Kita renungkan. Apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Tanyakan kepada kolbu. Kasihanilah anak cucu kita. Kasihanilah mereka. Pikirkan masyarakat banyak. Dahulukan mereka daripada diri kita. Tanyakan dan renungkan baik-baik. Agar masyarakat Batui bisa dihujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengingatkan seperti ini adalah mengingatkan diri saya sendiri. Apabila yang mendengarkan juga mendapatkan hidayah oleh Allah, dibukakan di dadanya hidayah oleh Allah, maka insyaallah semoga semua masyarakat Batui lebih terbuka lebar lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar lebih peduli kepada masyarakatnya, termasuk masyarakat kecil wabil khusus, daripada kepentingan dirinya sendiri. Barang siapa menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolongnya, akan mempermudahnya di setiap urusannya. Allah akan mencukupinya. Tetapi masih banyak dari kita yang keyakinan di dalam dadanya masih sangat tipis sekali. Mereka berdakwah, mereka mempunyai jabatan di pemerintah, sampai jabatan di dalam negara. Yang mereka pikirkan adalah dirinya sendiri. Mereka membungkus suatu amal kebaikan, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada ini dan itu, apa di dalam kalbu mereka ternyata masih ada yang mereka incar. Kehormatan, kemuliaan, pujian dan sebagainya. Padahal Allah mengatakan bahwa siapa berbuat sombong sebiji sawi saja tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa mereka memperjuangkan jabatan sedemikian rupa?
Kenapa memperjuangkan kehormatan dan kemuliaan sedemikian rupa? Wong sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebiji sawi saja ada kesombongan di dalam kalbu kita berarti haram surga. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak saudara-saudaraku sekalian yang sangat saya cintai, yang sangat saya sayangi, melebihi diri saya sendiri. Dan itu sedang saya praktekkan Pak sekarang. Dan alhamdulillah, memang saya merasakan kemudahan dalam segala hal. Billahi, saya merasakan kemudahan dalam segala hal. Kecukupan semuanya. Yang tidak diduga-duga itu datangnya dari mana? Tidak diduga-duga. Di luar logika. Maka dari itu, saya mengajak diri saya sendiri dan juga masyarakat Baduy wabil khusus. Mari kita tata hati kita untuk lebih ikhlas lagi dalam berdakwah, dalam menjabat jabatan, dalam lembaga kemasyarakatan, instansi, baik yang di negara juga, termasuk kepala keluarga. Mari kita lebih ikhlas. Mari kita lebih condong kepada persatuan. Mari kita lebih condong kepada perdamaian. Mari kita lebih condong menyayangi satu sama yang lain. Apabila kita memikirkan umat Muhammad, menyayangi umat Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad SAW sendiri sudah berdoa, siapa yang mengasihi umatku, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk Allah supaya mengasihi siapa yang mengasihi umat-umat. Buat apa kita berpikir diri sendiri kalau begitu? Itu sudah otomatis. Siapa yang memikir umat, maka dia akan dipikirkan, akan diurus oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Itu sudah rumus. Rumus itu. Dahulukan kepentingan umat, engkau akan didahulukan urusanmu, akan dipermudah segala urusanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa orang yang sholat 5 waktu, bahkan ada yang tahajud, zikirnya panjang, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Kenapa? Karena mereka sombong, mereka tidak ikhlas dengan sholatnya, mereka tidak ikhlas dengan amal solehnya. Mereka masih memandang apa yang mereka lakukan, merasa diri mereka yang mampu, padahal Allah yang memberi karunia agar dia mampu, hingga dia menjadi mampu. Itu yang kita lupakan. Maka mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah di setiap waktu, tidak hanya pas habis sholat. Asalkan kita punya wudhu, kita sholawat, kita berdoa, tidak harus habis sholat. Dahulukan sholawat, langsung kita berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk umat muslim. Barang siapa mendoakan umat muslim, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang lainnya, maka malaikat akan mengambilkan doa itu untuk yang berdoa pertama kali. Kita tahu hadis itu, tapi tidak kita praktekkan. Kita masih kalah dengan diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri. Padahal sudah dikasih rumus sama Allah itu dalam Al-Quran, dalam hadis. Dahulukan orang, sayangi orang, agar Allah dan Rasulullah mencintai dan menyayangi. Billahi, saya mempraktekkan sebelum saya bicara ini. Billahi, wallah. Allah mempermudah semua urusan, mencukupi segala apa yang saya butuhkan. Tidak lama, 2-3 hari saya kerentak di hati, alhamdulillah. Semoga Allah terus menjaga hati kita semua, agar hidayah Allah selalu menerangi, nurnya Allah selalu menerangi dada kita. Jadi kita sering tafakur, di atas motor kita bersolawatan, kita berpikir yang baik tentang bagaimana masyarakat, bagaimana keluarga kita, bagaimana semuanya.
Kita coba kita belajar bersama-sama bagaimana kita berpikir untuk umat, untuk masyarakat. Kita belajar. Dan Allah, sudah saya katakan tadi dari awal, bahwa Allah mendahulukan orang yang menyayangi hamba-hambanya. Bukan menyayangi dirinya sendiri baru orang lain, bukan. Rumusnya orang lain dulu baru diri kita. Allah yang terus. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang saya katakan ini bisa membekas di hati saya juga, untuk pengingat saya seumur hidup saya. Karena belum tentu Pak, saya bisa menjaga hidayah Allah tetap ada di dalam dada saya. Hanya Allah yang menjaga. Makanya saya sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bahwa Allah selalu mengawasi saya. Saya mau berbuat tidak baik, mau manipulasi, mau berbuat tidak jujur, takut. Kita meninggal itu kapan? Ada yang tahu? Tidak ada. Bisa jadi malaikat maut sudah menjemput di muka pintu situ Pak. Atau kita semua merasa hidup masih 1000 tahun lagi. Kita umat Islam meyakini bahwa kematian itu sekejap jika Allah berkehendak. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan membuka hidayah tersebut dengan nur ilahinya, agar kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih sayang lagi kepada umat, yang lebih mencintai lagi kepada umat, yang lebih memperjuangkan menomorsatukan masyarakat daripada dirinya. Insya Allah semoga Batui ini bermunculan orang-orang pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mempunyai rasa kasih sayang dan cinta melebihi dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hanya dengan ketakwaan dan akhlak mulialah suatu negeri akan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga terciptalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka dari itu jangan terlalu sibuk dengan kekurangan orang lain, tapi mari kita sibuk merubah apa yang ada dalam diri kita masing-masing, untuk perubahan daerah kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu maqabatam man bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyid dajjal wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغfir ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah ampunan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sempurnakanlah kelalaian mereka, sulamlah kekurangan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kejelekan umat baginda kami Muhammad. Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah, sejahterakan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil العدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إقامة الصلاة إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah